Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Unwanud Darbi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di Ismul Maf'ul. Apa itu ismul maf'ul? Huwa mastuqqa min mudhari'in. Sama. Dia adalah apa yang diambil dari mudhari. Diambil dari mudhari. Mabaniyin lil majhul. Mudhari yang dibangun untuk majhul. Yaitu diambil dari fi'il mudhari majhul. Makanya diartikan di. Diartikan di. Dan bentuk akhirnya antum tahu sama sebelum akhirnya. Kalau antum melihat fi'il mudhari majhul, itu kan sebelum akhirnya di fathah. Isim maf'ul sebelum akhirnya di fathah. Mim yang di dhamma di awal. Kalau antum melihat fi'il mudhari ma'lum, semuanya di kasroh sebelum akhir. Kecuali di awal oleh ta, yang di fathah sebelum akhir. Ya tak? Yatadamdamu. Tapi selainnya semua di kasroh. Coba maki periksa fi'il mudhari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Fi'il mudhari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semua sebelum akhir di kasroh. Nah, misalnya 4 asli. Damdama yudam dimu. 3 tambah 1 akroma yukrimu. 5 ijtama yajtami'u. 6 istaghfaro yastaghfiru. Semuanya di kasroh. Kecuali di awal ta. Itulah yang di fathah. Paham kan? Sementara fi'il majhul, mudhari majhul, semuanya di fathah sebelum akhir. Tidak ada beda. Iya kan? Berarti sama dengan isim apa? Isim maf'ul. Tinggal beda arti fi'il sama isim. Iya. 5 waqa alaihil fi'il digunakan terhadap yang jatuh padanya pekerjaan, yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan itu isim maf'ul. Dipukul, diminum, dimakan, dimuliakan. Yang dikenai pekerjaan. Wazannya, kata beliau, wahwa minat tulasi, dia dari fi'il tulasi ala wazni maf'ul. Di atas wazan maf'ul. Nah, mansur, mau'ud. Itu tidak ada masalah. Makul. Ini ada masalah sendiri karena tidak berwazan maf'ul. Jadinya. Tidak berwazan maf'ul. Jadinya. Lihat ceritanya di bawah 240. Asalnya adalah makul. Karena wazannya apa? Maf'ul. Jadi asalnya makul. Kemudian karena waw merupakan huruf illah. Karena waw merupakan huruf illah. Iya. Berharokat. Dan sebelumnya ada huruf sahih sukun. Maka harokatnya dipindahkan ke huruf sahih. Menjadi makul. Kemudian dihilangkan huruf waw karena bertemu 2 sukun. Jadilah makul. Paham jadinya kan? Mabi'un 241. Asalnya mabyu'un maf'ulun. Kemudian karena ya merupakan huruf illah berharokat. Dan sebelumnya huruf sahih sukun. Maka harokatnya dipindahkan ke huruf sahih. Menjadi mabuyu'un. Mabuyu'un. Paham kan? Kemudian dhammah diubah menjadi kasroh. Agar sesuai dengan ya. Jadilah apa? Mabiyu'un. Paham kan? Jadi diubah dulu. Dhammah dikasih kasroh. Karena cocok dengan siapa? Ya. Menjadi mabiyu'un. Kemudian dihilangkan huruf ya karena bertemu 2 sukun. Paham kan? Jadi ya hilang huruf pertama. Jadilah mabiu'un. Mabiu'un itu jadinya. Kemudian waw diubah menjadi ya karena sesuai dengan kasroh sebelumnya. Jadilah mabi'un. Itu cerita jadinya. Itu cerita dia jadi seperti itu. Jelas? Berikutnya marmiyun. Ini juga ada asalnya ini. Karena kita mau cari maf'ulun. Marmiyun. 242.
asalnya adalah marmuyun. Karena maf'ulun. Pokoknya harus sesuai wazan. Bentuk aslinya. Maf'ulun. Asalnya marmuyun. Kemudian bertemu ya dan waw dalam satu kata. Maka huruf waw diubah menjadi ya. Itu menjadi teori. Akan datang nanti di bab 3. Ketemu ya dan waw dalam satu kata. Maka pasti waw mengalah. Waw pasti mengalah menjadi ya. Iya. Karena waw itu mengalah ketika bertemu dengan ya. Waw itu mengalah ketika ketemu dengan ya. Menjadi ya. Jadi itu kaidahnya. Ya. Waw diubah ya. Maka menjadi marmuyun. Marmuyun. Kemudian, ya, apa yang terjadi? Ya? Apa itu? Kemudian ya dan waw dalam satu kata. Maka huruf waw diubah menjadi ya. Menjadi marmuyun. Kemudian kedua ya diidgham dan sebelumnya di kasroh. Paham tak? Iya. Ini kan ringkasnya. Tak? Kalau mau panjang sedikit. Kemudian diubah doma menjadi kasroh. Karena setelahnya siapa? Ya. Karena kalau tidak ada doma setelahnya ya. Maka ya diubah lagi menjadi waw. Ketemulah lagi waw sama ya. Waw diubah menjadi ya. Setelah itu ya ternyata setelah doma diubah jadi waw. Waw lagi jadi ya. Kapan ketemu ujung? Paham kan? Makanya kaidahnya jangan begitu. Kaidahnya adalah apa? Ya diidgham ke ya dan sebelumnya kasroh. Jelas ini pembahasan? Itu kenapa jadi marmiyun. Iya. Kemudian maukiyun. Sama ini ceritanya. Maukiyun. Cuman ini fi'il lafid. Maukiyun. Asalnya adalah maukuyun. Kaidah sama. Kemudian bertemu ya dan waw dalam satu kata. Maka huruf waw diubah menjadi ya. Menjadi maukuyun. Kemudian kedua ya diidgham dan sebelumnya di kasroh. Jelas ini? Matwiyun. Asalnya adalah matwuyun. Kemudian bertemu ya dan waw dalam satu kata. Maka huruf waw diubah menjadi ya. Menjadi matwiyun. Kemudian kedua ya diidgham dan sebelumnya di kasroh. Jadilah matwiyun. Paham cerita jadinya ini? Jadi intinya adalah dari semua cerita yang antum dapatkan ini. Semua itu wazannya maf'ulun. Kan wazan tidak berpengaruh dengan ilal dan ibdal. Paham? Pergantian huruf tidak mempengaruhi wazan. Dipahami ini? Ia tidak mempengaruhi wazan. Jadi semua wazannya tadi itu adalah maf'ulun. Makanya beliau berkata aslu ma adal awwalain maqwulun mabyu'un marmuyun ila akhir. Asal selain dua yang pertama maqwulun mabyu'un marmuyun mauquyun matwuyun. Lanjut misalnya sampai akhir. Lanjut saja sampai akhir. Kemudian diubah dengan cerita tadi. Alhamdulillah. Selesai. Kata beliau, wa qad yakunu ala wazni hati-hati. Wa qad yakunu terkadang dia itu isim maf'ul ala wazni fa'il. Hati-hati. Kadang itu isim maf'ul di atas wazan fa'il. Ini membuat nanti orang kadang bingung. Tapi ingat, beliau bilang qad yakunu. Qad masuk pada fi'il mudhari terkadang. Terkadang di atas wazan fa'il. Tapi maknanya maf'ul. Seperti qatil. Apa artinya qatil? Maqtul. Dibunuh. Yang dibunuh. Jadi bukan qatil yang membunuh. Tapi yang dibunuh. Yang dibunuh. Jarih. Yang majruh. Maknanya yang dilukai. Yang dilukai. Dan nanti ini ada faedah lain lagi nanti disorot. Terkait dengan wazan fa'il. Di buku yang lebih tinggi lagi. Yang jelas untuk tahap sekarang adalah maf'ul. Kadang wazannya itu menjadi fa'il. Bukan maf'ul. Ini kita sudah naik sedikit. Jadi ada wazan maknanya maf'ul. Ada wazan maknanya maf'ul. Itu wazan apa? Fa'il. Paham kan?
Jelas ini? Juga nanti ada di atas, kadang masdar bermakna juga maf'ul. Kadang juga dalam kalimat dia gunakan masdar, tapi maknanya maf'ul. Seperti dalam hadis. Ya seperti dalam hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Fahuwa raddun. Raddun masdar. Maknanya apa? Mardude. Jadi wazannya masdar bisa bermakna maf'ul. Wazannya masdar bisa bermakna apa? Maf'ul. Tapi ini terkadang. Asalnya kalau dia maf'ul, maf'ul. Wazannya dari sulati. Selain sulati, wa min ghairi sulati kasmil fa'il. Sementara dari selain sulati seperti isim fa'il. Lakin akan tetapi di fathih ma qoblal akhir. Selesai perbedaannya. Akan tetapi di fathah apa yang sebelum akhir. Yaitu kalau antum melihat isim fa'il, diambil dari fi'il mudhari, huruf mudharinya diganti dengan apa? Mim yang di dhamma sebelum akhirnya di kasro. Itu kan isim fa'il. Mirip. Begitu juga isim maf'ul. Begitu juga isim maf'ul. Cuma bedanya sebelum akhirnya apa? Fathah. Nah contoh. Mukrom. Mukrom. Musta'anun. Ya kan? Musta'anun. Ada asalnya 245. Asalnya musta'yanun. Kan? Musta'yanun. Kan mustaf'alun. Musta'yanun. Di fathah sebelum akhir. Kemudian karena ya merupakan huruf ilah. Berharokat dan sebelumnya ada huruf sahih sukun. Maka harokatnya dipindahkan ke huruf sahih. Menjadi musta'ainun. Kemudian ya diubah menjadi alif. Jadi apa? Musta'anun. Itu ceritanya. Iya. Wa ammanah. Adapun contoh muhtar. Muhtar. Fahuwa solihun lismil fa'il. Wasmil maf'ul. Itu bisa cocok untuk isim fa'il. Bisa juga cocok untuk isim maf'ul. Tergantung nanti harokat apa antum sembunyikan itu. Apakah muhtayarun atau apa? Muhtayirun. Dipahami nih? Jadi sama juga sebenarnya tadi itu musta'an. Musta'an. Iya? Iya kan? Musta'an. Kan bisa saja itu adalah isim fa'il, bisa juga isim apa? Maf'ul. Mukhtar. Bisa yang memilih, bisa juga yang dipilih. Tergantung. Nanti. Lihat catatan di bawah 246. Karena bisa saja asalnya adalah muhtayirun di kasrah huruf ya, maka sebagai isim fa'il. Atau muhtayarun di fathah huruf ya, maka sebagai isim maf'ul. Ya kan? Bisa saja. Jelas pembahasan kita? Jelas ini? Mabi'un. Kenapa tidak mabu'un? Dengan cerita tadi, asalnya mabyu'un. Nggak bisa diganti wow. Kan terletak setelah dhamma. Bisa. Dah? Kan mau kita kan gini sekarang. Mabu'un. Mabu'un. Mabui'un. Kan begitu. Ia terletak setelah apa ini? Dhamma. Berarti diubah menjadi wow. Jadinya apa? Mabu'un. Setelah itu ketemu dua wow. Jadilah mabu'un. Bisa. Paham kan? Bisa seperti itu. Hanya saja di sana ada teori kedua, cara membuat isim maf'ul dari fi'il ajwaf. Kebetulan ditanya. Jadi ada sebenarnya teori mudah. Itu tadi itu teori yang penuh dengan cerita. Iya. Ada teori mudah membuat isim maf'ul dari fi'il ajwaf. Tahu fi'il ajwaf tuh? Fi'il yang apa itu fi'il ajwaf? Fi'il yang fa'ain kalimatnya adalah huruf illa. Dia itu teori mudahnya nanti kola. Buat dulu kola. Yakulu.
Ba'a. Yabi'u. Ada teori mudah cara membuat isim maf'ul dari fil ajwaf, yaitu teori membuat isim maf'ul dari humasi, rubai, sudasi, rubai, humasi dan sudasi. Gimana cara buat isim maf'ul dari 4, 5, 6? Yukromu. Kan begitu? Iya kan? Dibuat dari fi'il majhul. Apa cara buatnya? Hapus huruf mudhari'ah, ganti dengan mim. Jadi isim maf'ul. Paham kan? Cara buat isim maf'ul dari fi'il sulasi ajwaf dari fi'il mudhari. Ganti fi'il mudhari'nya dengan mim. Huruf mudhari'nya. Apa jadinya? Jadi. Nggak perlu cerita. Iya kan? Cocok ini finalnya. Makul. Cocok tadi jadinya? Mabi. Cocok? Tanpa cerita. Paham cara buat? Saya sebenarnya bisa langsung begitu. Ada orang bilang, apa isim maf'ul dari khofa yakhofu? Makhof. Karena jadinya juga begitu, Ji. Walaupun diceritakan panjang. Paham itu? Hah? Mimnya di? Ya kan tergantung sini. Kan mimnya di patah, toh? Makul. Apa jadinya tadi di situ? Apa jadi di situ? Kola? Hah? Apa tadi? Makul. Betul itu? Ba'aya bi'u? Mabi. Pas jadinya? Begitu, Ji. Kalau nggak mau cerita. Hah? Semua. Datangkan lagi. Masya Allah. Mudah apa paling? Mudah. Itu namanya tanpa cerita. Nah, jadi semua isim maf'ul dari fi'il ajwaf itu langsung dibuat dari mudhari dengan tambahkan mim yang di fathah. Jadi isim maf'ul tanpa cerita apapun. Cuman kenapa kita butuh cerita? Karena orang akan tanya nanti apa asalnya ini. Tapi kan kita sudah tahu asalnya di mudhari. Kan di mudhari kan diceritakan kan? Dipindahkan harokatnya. Iya kan? Iya. Dan ada asal penghilangan di sini. Ada satu huruf hilang. Ada satu huruf yang hilang. Iya kan? Ada satu huruf yang hilang ini kan? Ada. Jadi begini. Makul. Mabi. Jadi kalau mau isi maf'ulnya soma. Soma. Apa isi maf'ulnya? Buat dulu mudhari. Jangan langsung dibuat tanpa buat mudhari. Apa fil mudharinya soma? Yasumu. Apa isi maf'ulnya? Ganti saja dengan mim. Jadi apa? Masum. Paham saudara? Itu tadi. Jadi teori itu sederhana sebenarnya. Mau yang panjang. Cuma ada orang cerita nanti. Kenapa jadi makul? Padahal harusnya maf'ul. Berarti kan kita harus cari asal. Dah? Tapi sebenarnya begitu di ujung-ujungnya. Iya. Kok ada pendek? Terserah antum mau pilih yang pendek atau bercerita dulu. Iya. Khusus ajwa. Nah? Khusus ajwa. Kan kalau selain tulati kan memang mimnya di doma, memang tambah mim. Ya kan? Isim maf'ul juga kan semua tambah mim. Bedanya tulati sama rubai humasi sudasi adalah mimnya di fathah. Kalau isim maf'ul kan mim di fathah. Di atas 3 mimnya di doma.
Sudah ini tak? Ada lagi tanyaan? Jelas ini? Selesai isim maf'ul. Selesai isim maf'ul. Berikutnya as-sifatul musyabbahah. Sifat yang diserupakan. Ini sifat yang diserupakan maksudnya diserupakan dengan isim fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Iya. Wahia mastuqqa min fi'lin lazimin. Ini dia. Sifat musyabbah itu adalah diambil dari fi'il lazim. Makanya mereka bedakan antara fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Isim fa'il diambil dari fi'il muta'addi. Kebanyakannya. Sementara sifat musyabbah diambil dari fi'il lazim. Makanya beliau sudah pastikan. Kalau isim fa'il dari tulati fa'il. Karena muta'addi pasti fa'il. Muta'addi pasti fa'il. Sekarang adalah lazimnya apa berarti? Lazimnya ternyata mereka tidak masukkan ke isim fa'il. Tapi mereka masukkan di mana? Sifatul musyabbahah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Mereka pisahkan. Kenapa kalau antum bertanya, kenapa dipisahkan? Karena memang pada dasarnya beda kandungan arti. Memang sama-sama yang melakukan pekerjaan. Tapi beda. Dengan penjelasan setelahnya. Lidalalati ala thubut. Untuk menunjukkan atas sesuatu yang tetap. Atas sesuatu yang tetap. Iya. Yang tidak berubah pada seorang. Jadi kalau sesuatu itu adalah tidak berubah pada seorang. Itu nanti sifatul musyabbahah dibuat. Kalau itu masih bisa berubah. Maka itu nanti isim fa'il. Misalnya. Orang isim fa'il misalnya dorib. Yang memukul. Berarti tajaddud. Terjadinya itu tidak selalu. Iya kan? Kadang memukul, kadang tidak. Tapi kalau sudah diubah ke sifatul musyabbahah. Berarti itu menjadi sesuatu yang lazim. Sesuatu yang tubut. Tetap di sesuatu itu. Makanya kalau antum hubungkan dengan wazan fa'ula. Wazan fa'ula lazim atau muta'addi? Kan pasti lazim. Dan dipersyaratkan dia adalah apa? Sifat akhlak yang tetap. Kan begitu? Makanya kebanyakan sifat musyabbah diambil dari fa'ula. Atau dari fa'ila yang lazim. Kan begitu jadinya. Sesuatu yang tetap. Dari wazan fa'ila yang lazim. Itu kan warna. Itu sesuatu yang tetap. Itu warna, cacat. Sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap. Ini rahasia. Jadi inilah bedanya. Menunjukkan sesuatu yang tetap. Iya. Wa auzanuha al-ghalibatutna asyara waznan. Sudah digabungkan dari fa'ila, fa'ula. Wazan-wazannya kebanyakannya adalah 12 wazan. 12 inilah yang dirinci dari bab fa'ila atau fa'ula. Iya. Maka beliau berkata, itnan min bab alima. Ada 2 dari wazan alima. Siapa wazannya apa ini? Fa'ila. Ka ahmar wa atosyan. Seperti ahmar dan atosyan. Di atas wazan af'al. Ya, atosyan di atas wazan fa'lan. Paham kan? Ini warna dan penuh atau kosong. Iya. Wa arba'atun min babi hasuna. Ada 4 dari bab hasuna. Hasuna siapa? 4 dari bab hasuna. Siapa hasuna? Fa'ula. 4 dari bab fa'ula. Ka seperti Hasan. Dari hasuna. Ya. Junub. Ini langsung belum contoh yang bukan wazan. Padahal wazan yang muni. Hasan berarti wazan fa'al. Junub berarti wazan ful. Syuja berarti dari wazan fu'al. Jaban berarti dari wazan fa'al. Berarti semuanya jadi berapa itu tambah tadi? 2 tambah 4. Berarti sudah berapa? 6. 4, 2 khusus fa'ila. 2 khusus fa'ila. Af'al dan fa'lan.
4 khusus. Faula. Fa'al, ful, fu'al, fa'al. Paham yang khusus? Wasittatun mustarikatun bainal babain. Dan ada 6 berserikat antara 2 bab tadi. Jadi ada 6 sisanya. Bisa dari fa'il, dan bisa dari fa'ul. Dipahami ini? Iya. Bisa dari fa'il, bisa dari fa'ul. Paham berserikat 2 bab? Hah? Ada 6 berserikat 2 bab. Dari bab fa'ila dan dari bab fa'ula. Ada 6 wazan berserikat. Sifat musyabbah. Contoh. Seperti sabtun, dohmun. Ini dari fa'ila. Sabtun dari sabito. Dohmun dari dohuma. Berarti sudah. Wazan pertama fa'lun. Wazan pertama fa'lun. Paham kan? Fa'lun tapi fiilnya dari fa'ila ada juga dari fa'ula. Sabtun dari kata sabito fa'ila. Dohmun dari kata dohuma fa'lun jadi. Dipahami ini? Wazan pertama. Wazan pertama. Iya, al-awwal min sabito bil kasri wa tsani min dohuma bid dom. Paham kan? Berikutnya sifrun milhun. Wazan sifat musyabbah. Fi'lun. Contohnya sifrun milhun. Al-awwal min sofiro di kasro wa tsani min maluha bid dom di dhammah. Hurrun sulbun berarti fu'lun. Al-awwal min harra yaitu harira, asluhu harira bil kasri wa tsani min soluba bid dom dengan dibaca dhammah. Iya. Wazan berikutnya farihun najisun. Farihun najisun yaitu wazannya fa'ilun. Yang pertama al-awwal min fariha di kasra bil kasri wa tsani min najusa bid dom. Wa sahib tohir. Sahib tohir. Wazannya adalah fa'il. Yang pertama al-awwal min sahiba bil kasri. Wa tsani min tahura bid dom. Bakhil karim. Ini wazannya fa'il. Al-awwal min bakhila bil kasri di kasra. Wa tsani min karuma bid dom dibaca dhamma. Wahya min selesai ya? Paham kan? Jadi kalau antum melihat wazan ya sifat musyabbah ini sudah lengkap. Wazan dari sifat musyabbah itu ada berapa semua tadi? 12. Kan begitu? Wazan pertama dulu. Yang saya kasih apa? Af'alu. Wazan kedua? Fa'lan. Wazan ketiga? Apa? Fa'alun. Keempat? Apa? Fu'ulun. Kelima? Fu'al. Keenam? Apa? Fa'al. Terus? Fa'lun. Iya? Fa'lun. Iya. Terus berikutnya. Fi'lun. Terus? Fu'lun. Terus? Fa'ilun. Terus? Fa'ilun. Terus? Fa'ilun. Terus? Selesai. Iya. Jadi mereka bilang, jadi kata. Ya, apa tadi sini? Fa'al terus, fu'ul terus, fu'al terus. Fa'al terus. Fa'lun. Terakhir ya? Fa'lun. Itu yang terakhir tadi. Jadi dua ini, kalau antum dapat sifatul musyabbah yang berwazan af'al dan fa'alan, itu pasti dari fa'ilah.
Paham kan? Kalau antum dapat sifat musyabbaha, fa'al, fu'ul, fu'al, ya fa'al, fa'al. Maka ini dari kata fa'ula. Paham kan? Tapi kalau antum dapat bentuknya adalah ya fi'lun, fu'lun, fa'ilun. Paham kan? Fa'ilun, fa'il, fa'il, maka ini bisa saja asalnya fa'ila, bisa juga asalnya adalah fa'ula. Paham ini? Semua ini, 6 ini. Mana fa'ala? Mana fa'ala? Fa'ala lazim, ya, atau muta'addi. Maka dia berwazan fa'il. Tidak ada yang lain dia. Tidak dibedakan dia. Fa'al, lazim, muta'addi, fa'il. Isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya. Dipahami ini? Jadi yang ada itu 2, lazim, muta'addi adalah yang sifat musyabbaha. Wazan fa'ila sama fa'ula. 2 khusus. Khusus fa'ila, af'al, fa'alan. Khusus fa'ula, fa'al, fu'ul, fu'al, fa'al, fa'al. Paham kan? Berserikat fa'ula, fa'ila. Ini dia. Fi'lun, fu'lun, fa'lun. Fa'nya huruf pertama bisa kasroh, dhamma, fathah. Fi'lun, fu'lun, fa'lun. Fa'il, fa'il. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mana 1? Hah? Mana? Di sini 1. Hah? Kan ada 1. Fa'lun. Masuk situ. Iya. Harus ada fa'lun. Fa'lun. Fa'lun, fi'lun, fu'lun, fa'ilun. Fa'il, fa'il. Ya? Jadi ini 6. Di sana juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cocok. Dah? Iya. 6 khusus, 6 berserikat. Intinya kalau kita orang sorof itu hanya menghafal sifatul musyabbaha. Polanya. Pola sifatul musyabbaha itulah 12 pola. Cuman ada dari fa'ula, ada dari fa'ila. Ada berserikat fa'ula dan fa'ila. Hah? Dipahami ini? Jelas ini pembahasan? Ini dari tulati. Kalau selain tulati, kata beliau wahya min ghairi tulati ala wazni ismil fa'il. Adapun dari selain tulati, maka di atas wazan isim fa'il. Enggak ada bedanya. Selain tulati di atas wazan isim fa'il. Ya. Lihat catatan 259 dengan huruf mim yang diharokati dhamma pada awalnya dan di kasroh sebelum akhir. Nah, muntolikul lisan. Iya, selalu. Tapi beda artinya nanti. Kalau muntolikul lisan isim fa'il, orang yang berbicara. Kalau muntolikul lisan isim sifat musyabbah, berarti sesuatu yang sabit, lazim, selalu ada. Iya, yaitu orang yang tidak terikat lisannya. Dah? Orang yang tidak terikat lisannya namanya apa? Muntolikul lisan. Dia ngomong. Dah, terus. Dipahami ini? Selesai. Isim maf'ul, sifatul musyabbah. Ada pertanyaan? Wazannya saya kumpulkan situ ya. Af'al, fa'lan, fa'al, fu'ul, fu'al, fa'al. Fa'lun, fi'lun, fu'lun, fa'ilun, fa'il, fa'il. Itu semua itu tergabung. Dah? Itu di buku bisa sebenarnya antum garis itu. Af'al, fa'lan, garis mikir saja. Fa'il. Itu yang dicatat dengan kaki. Kemudian fa'al, fu'ul, fu'al, fu'al. Itu apa? Fa'ula. Fa'alun, fi'ilun, fu'lun, fa'ilun, fa'il, fa'il, fa'ula, fa'ila. Itu wazannya di bawah. Karena penulis kasih contoh. Tidak kasih wazan. Iya, seharusnya wazan dulu baru contoh. Dah, makanya saya kasih di bawah wazannya. Di atas contohnya. Di atas contohnya.
Tidak ada. Karena rata-rata yang masuk di fa'ala itu bukan sesuatu yang sabit. Bukan sesuatu yang sabit. Dorobah, kotalah, fatahah, jalasah. Tidak, bukan sesuatu yang sabit. Beda kalau fa'ila ada sesuatu yang sabit. Fa'ula selalu sabit. Ada lagi? Dipahami gini? Dah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Anak pendidik. Surah la ilaha illallah.